tahu mobil itu dibajak, timpain dia biar bisnya. iya biar ditimpain, jadi mau nggak mau dong ada yang turun bang, udah pada ngikut turun tuh, jadi ada yang di mobil juga. Nah ribut dah itu sekitaran ada 10 orang dah ribut tuh, kejadian udah malam juga itu bang, hampir jam 7:30-8 lah itu ribut, udah kurung babi tuh 10 orang. Itu kita udah nggak tahu dah mana teman mana musuh itu. Di situ korban yang jatuh 2, saya Nobon. Itu Albes sampai sekolahan. Nah pas banget jam sekolah dia pulang itu bang, tiba-tiba itu anak sampai ke Cikoko, sampai ke Veteran bang, sampai wah tahu sampai joget-jogetan lah, sampai nurunin lah, ada sedang anak-anak itu ada. Oh ngerasain bang ya dijogetin depan pagar. Nah kelas 3 itu ya kejadian parah ya di Bonang lah, kejadian parah itu. Itu Albes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel STM Punya Cerita. Kebetulan nih teman-teman, pecinta channel STM Punya Cerita, kita kedatangan tamu istimewa. Yang punya katanya mah yang punya jalur barat kalau dari sekolahannya. Nah kalau mau tahu siapa sih dia, yuk kita kenalan. Bang, kenalin dong bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Dodi, sekolah di Yupentek 1 Tangerang, basis Kalideres, tahun 2008. 2008. Wah, 2008 bro. Jangan lupa nih teman-teman angkatan 2008, jangan, yang pertama perlu diingetin subscribe nih bang nih channel nih STM Punya Cerita. Bener nggak bang? Iya benar. Harus diapain bang? Subscribe dulu dan komen. Iya, jangan lupa like ya dong. Iya, di like juga. Terus ini kebetulan tamunya Bang Dodi nih, teman-teman. Khusus buat teman-teman pecinta STM Punya Cerita. Bang Dodi, kita pengen korek-korek lebih dalam nih terkait masalah dunia STM. Nggak apa-apa bang ya? Boleh? Boleh, jangan grogi bang. Iya. Grogi itu mungkin kalau buat sama cewek aja bang, itu cowok. Nah jadi gini teman-teman, mungkin kita mau tahu dulu nih alasan Bang Dodi masuk STM itu apa sih? Apa cuman pengen ngejar popularitas atau apa? Ya, gimana bang? Alasan lu pertama buat masuk STM ini, berkecimpung di dunia STM apa bang? Sementara ada sekolahan menengah ke atas nih yang lebih wow lah, dalam artian SMA, SMU, banyak ceweknya bang. Kenapa lu pilih STM gitu dong? Nah, gue ngambil sekolah STM itu buat sekolah kejuruan, yang terutama itu biar setelah lulus sekolah gue bisa langsung kerja lah. Langsung kerja ya, langsung lulus. kerja, langsung bisa ya, bisa nyari pengalaman yang lebih atau apalah gitu. Nah sekolah itu gue langsung lah masuk dari SMP, gue langsung ngelamar ke SMK Yupentek 1 Tangerang. Itu SMK Yupentek 1 Tangerang itu sekolah favorit Tangerang bang, itu mah. Itu udah sekolah nomor 1 di Tangerang itu mah. Karena bukan karena SMK Yupentek satunya ya. Iya. Angka 1 itu menjadi yang pertama. Bukan itu mah, karena emang itu dulu emang sekolah favorit lah SMK Yupentek 1 Tangerang itu. Gitu. Terutama yaitu dari segi prakteknya lah, dari tampilan lah terutama. Berarti secara tidak langsung sarana dan prasarananya ini menurut lo udah oke banget lah. Iya, itu mah udah banget. Sekolah Yupentek udah bilang, laki-laki ganteng-ganteng banget ini mah. Berarti masih jadi lu ngejar laki-laki bang? Enggak, bukan ngejar laki-lakinya. Cuma tuh dilihat pandang wanita tuh laki-laki STM Yupentek itu ganteng-ganteng semua gitu. Yeah. Nyesel juga gue masuk sekolah negeri yang lain. Harusnya gue masuk Yupentek nih. Terus? Ya itu sih bang, sekolah Yupentek mah emang bener-bener
dibanggakan lah itu. Ambil jurusan apa bang dulu? Saya jurusan di Pentek itu ngambil otomotif. Otomotif. Iya. Terus sekarang nih bang ya, lu kalau ketemu sekarang lulusnya udah berapa tahun nih bang? 2008 13 tahun ya? 12 tahun. 12 tahun. Nah 12 tahun nih bang ya, lu secara tidak langsung lu 3 tahun itu lu mendalami di bidang otomotif nih. Nah lu sekarang pertanyaan gue nih, lu setelah lulus langsung kerja apa gimana nih bang? Gue setelah lulus itu ya sebenarnya gue ada cita-cita itu mah bang, sebenarnya itu Ngapain nih bang gua. cita-citanya ini? Setelah lulus sekolah itu gue coba ngetes jadi ini, ngelamar jadi Maintenance. TNI bang. Wah, ini otomotif nih, otomotif mau jadi TNI. Harusnya masuknya dari pertama aja TNI. Nah, terus gimana bang? TNI tes sono tes sini bang, udah dijalanin lah Ya. tuh. Ya masih belum beruntung lah. Gagal di mana bang? Pantohir atau di yang lain? Ya gagalnya sih sebenarnya mah mungkin di tes terakhir lah, Pantohir. Pantohir itu emang dari dulu begitu ya. Kita udah pede-pede, Iya, tahu-tahu tiba-tiba kita nggak lulus. Saya juga ngerasain, pedih bang. Bener. Nah, sekarang lu kerja apa bang? Ya, Boleh dong berbagi pengalaman ya nggak? Ya kerja sih cuman di pabrik aja bang, cuman bagian printing lah, percetakan. Jauh juga dong bang. Jauh itu larinya itu, aturan jadi otomotif larinya ke industri. Nah, tuh teman-teman. Pertarungan lu setelah lulus sekolah belum tentu lu akan lari ke dunia di mana lu geluti. Iya benar. Benar nggak bang? Iya benar itu. Nah, jadi gini bang. Mungkin di samping ini semua nih bang, gue mau lebih ulas lebih dalam nih bang. Karena kebetulan kan nama channelnya ini STM punya cerita. Iya nggak? Nah, pertama-tama yang gue minta ke lu bang, tolong dong kasih tahu teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini. Iya bang. Jangan lupa like dan komen. Jadi gini bang, lu selama sekolah nih bang ya, lu pernah nggak ngerasain tuh di dunia STM yang disebut dengan masa orientasi lah, pendidikan lah, tuh kayak gimana sih nih bang di dunia STM, khususnya di STM Pentek ya? Dalam arti apa, pendidikan dalam segi sekolah? Ya, yang pasti mau sekolah, mau jalur, mau apa, ya kan itu udah bagian dari pendidikan bang. Nah, kalau jalur pendidikan semua kita ngalamin lah orientasi. Dan kalau dibilang orientasi di jalur itu emang bener-bener apa ya, ekstrim lah gitu. Dari sekolah kita berangkat sekolah kita udah istilahnya udah dikolekin lah tuh bang. kolekin bang? Iya, udah dikolekin, udah apa ya, kayak kolekin, terus ada yang diminta banda-bandanya lah, kan tadi bilang itu tadi di Pentek Sempetek 1 itu emang bener-bener kita penampilan lampi, jadi banyak orang yang pengen banda-banda lagi gitu bang. Makanya kita harus bener-bener itu mental kita itu mah bang. Berarti yang banda nih? Bisa, itu mah bener-bener bang, dari duit dikolekin lah sampai habis lah. Habis itu bilang udah nggak ada, yang ada diambil. Yang kagak ada nggak ada, bisa dipaksa, semua ada. Iya harus ada itu, mana masih sekolah STM. Tuh, buat teman-teman yang lain nih, yang khususnya buat teman-teman SMP, kalau memang lagi nonton ya, nanti masuk STM ada resiko yang harus diterima. Mungkin salah satunya itu, gue berharap sih yang disebut dengan kolekan ini udah nggak ada nih di generasi saat ini. Benar nggak bang? Iya benar, itu harus jangan apa ada lah lagi lah, kasihan dia dikasih bekal sama orang tuanya seperti itu, tapi harus buat nabung atau buat apa itu sampai diambil, sampai dijajah lah gitu, kasihan juga. Set, masih ngerasain penjajahan juga bang. Set, bukan penjajahan lagi, kalau ikut zaman Belanda mah bener-bener dah kata sekolah STM mah.
Ada bang tuh sekolah Belanda di seberang. Jadi selama masa sekolah ini nih bang ya, masa-masa ospek ini abang yang abang rasain tuh perihnya itu paling dikolekin. Iya. Atau bahasa ininya mah dikompas bang ya. Iya. Nah, selain itu ada lagi nggak bang? Ya kayak macam yang abang alami di jalur-jalur istimewa. Di jalur semua ya, di jalur Kalideres sendiri mah bang. Ya pulang sekolah kadang kita udah mau pulang aja kita masih dipantekin dulu. Ya kalau belum bisa nembusin situ kita nggak boleh pulang, dan sebaliknya kalau kita mau berangkat sekolah kalau belum melewatin musuh kita belum bisa sekolah. Makanya itu beban banget buat sekolah anak STM sekarang. Cukup luar biasa ya, ironi juga teman-teman. Jadi ketika abang masa ospek ini ngerasain juga lah yang di jalur ya. Wah, di jalur ngerasa Jalur tuh bahasanya harus dicegat dicegat ataupun nyegat. Tapi kalau misalnya abang nyegat kan harusnya udah pulang. Kenapa nggak langsung pulang bang saat itu bang? Kenapa deh tuh? Enggak, ini kita kembali lagi flashbacknya dalam artian bukan harus mengungkit masa lalu ya teman-teman ya. Dalam artian gini, ketika kita bercerita di sini hanya sekedar story doang, cerita, bukan untuk mengungkit. Kenapa tuh bang alasannya? Padahal kan abang tadi bilang sempat sampaikan abang ngerasain nyegat sama dicegat. Iya. Nah, ketika abang nyegat secara tidak langsung, abang nyegat nih. Sebenarnya abang bisa langsung pulang dong. Dulu kan begini bang, jadi kita itu jalur itu nggak lewat sekarang, jalur yang Cipondo PLN itu belum ada bang. Jalurnya masuknya ke sekolahan, jalan veteran. Nah, di situ gimana kita dari itu bang, dari awal berangkat sekolah kita udah dipalakin, nggak punya duit juga untuk pulang, untuk jajan di sekolahan. Nah mau nggak mau dong pulang itu biasa gerombol. Karena pertemanan mungkin. Iya, mungkin pertemanan itu. Ya lama-lama ya mungkin ada musuh kali. Namanya sih Pak. Berarti musuh berawal dari pertemanan. Iya, bisa jadi tuh. Jadi musuh itu kebawa temen tuh. Iya. Dan kata-kataan kali awal-awal. Jadi gini bang. Oke. Sampai di situ nih bang ya. Abang ngerasain nggak sama yang namanya sampai yang namanya dikurung babi? Dikurung babi dalam artian abang dikelilingin ya sama sekolah-sekolah berbeda. Itu, atau kebalikannya. Itu udah pernah bang, itu cerita kelas 1 lah. Kelas 1 balik ramean naik bis. Naik bis itu udah dipantekin sama sekolahan lain bang. Di mana itu bang? Di Kober. Di Kober. Stasiun. Nah iya, Kober itu. Rel kereta ya? Kereta itu. Rel kereta. Itu langsung tahu mobil itu dibajak. Timpain biar bisnya? Iya, biar ditimpain. Jadi mau nggak mau dong. Ada yang turun bang, udah pada ngikut turun tuh. Jadi ada yang di mobil juga. Nah ribut dah itu, sekitaran ada 10 orang dah ribut tuh, kejadian udah malam juga itu bang, hampir jam 7:30-8 lah itu. Ribut udah kurung babi tuh 10 orang. Itu kita udah nggak tahu dah mana teman mana musuh itu. Iya. Udah bingung dah. Pokoknya berarti gimana? udah campur baur tuh ya? Ya udah itu. Pokoknya gimana? Ya kan kita sebagai laki-laki kita harus berpikir dong gimana caranya kita nyelamatin diri nih. Bukan untuk kita buat bantai lagi. Gimana kita buat nyelamatin diri. Terus udah kayak gitu. Ya pokoknya apa aja lah ya yang ada tuh. Ada pakai tas lah, pakai ikat pinggang lah, kan kita niat pulang bang. Dipantekin. Ya peralatan apa aja lah yang ada lah dibuat jadi sasaran. Boy kita lawan dulu semua orang, 10 orang itu kompak ya alhamdulillah bisa nyebolin itu dia. Biasanya berapa basis? Untuk satu basis itu berapa orang bang? Basis itu minimal ya ada 30-20 Kalideres doang itu. 20 sampai 30 iya, Kalideres itu. Ya itu alhamdulillah ya itu pada selamat 10 orang juga. Karena kekompakan itu.
Itu biasanya ketemunya sama sekolah mana tuh bang? Lawannya pelajar kelompok mana itu? Dibilang ya adalah sekolah tetangga gitu. Tetangga. Ayo tetangga. Sama sekolah yang di daerah Serpong lah. Oh, Ya, gitu. itu karena kedon. Ini Serpong nyampe ke situ? Buset, jangan pulang jalur ya bang. Oh, Pulang jalur dia juga. kebetulan rumahnya aja di sana. Iya, di rumahnya dia. Terus Ya besoknya lagi kedengar kabar tuh adik-adikan mungkin di Ini masih kelas 1 ya di kelas ceritanya 1, ya? iya, Iya. masih di belum dengar, pada denger lah abang-abangan kita. Nah ditanyain tuh main masih ribut, iya biarin bilang gitu dikober lah. Menang kalah. Ya alhamdulillah sih bukan menang kalah, cuman selamat aja. Ya udah kayak gitu mungkin abang-abang saya semakin jati diri dia bang, berkobar kali kok adik-adikan gue digini-giniin ya kan mau pulang sekolah. Orang mau sekolah mau pulang nyampe rumah biar selamat, ini malah pantekin. Iya. Gantian kita yang rame bang, rame buat mantekin dia. Ramenya rame Albes atau rame enggak, rame Bajur Kalidres doang. Jadi satu abang-abang basis? iya satu basis Kalidres doang itu buat biar adik-adikan kita yang kelas 1 ini saya angkatan itu lu ya? Angkatan saya itu biar bisa pulang lah dengan selamat sampai rumah. Nah pas kejadian juga itu di pom bensin bang. Pom bensin mana ini? Di pom bensin Tanah Tinggi. Nah, itu bentrok memang hampir lama dah itu. Berapa ya bang? Ada 3 jam sampai 5 jam? Itu hampir setengah jam lebih dah bang itu mah. Udah bener kacau deh ribut itu sampai yang nggak tahu ada main kompresor lah. Malam apa siang? Malam itu kejadian. Waduh. Itu kan indah banget dong. Kita kan kalau malam udah kayak sirkus ada apinya. Buset, dong. Sampai pedang di osreng-osrengin ke aspal itu, pada nyala tuh. Buset. Kayak punya gue banget. Atau coba bingung atau gue pada sekolah ya kan kaget tuh kelas 1 ya kan. Ya pokoknya abang kelas 2 itu ya bilang bahkan kelas 2, kelas 3, udah kita kompakin ya kan. Kompakin akhirnya menang bang. Itu ngejebolin dia karena mungkin balas dendam lah ya kan. Besoknya balas dendam nih gitu. Bantai kan tuh ya bantai tangga tuh dari pom bensin sampai lampu merah dia jebol bang. Pom bensin Tanah Tinggi sampai lampu merah SMP 5 SMP 5 Tagor. Ya, itu mah kurang lebih jaraknya berapa ya? 1 kilo ya? Ya hampir lah segitulah. Itu udah jebol ya, kemungkinan dia niat pulang juga ya dia ditolong lah sama biasa ya warga-warga situ. Ya saya sempat ada mundur lah karena ketemunya warga. Iya ketemunya warga, kita nggak ambil takutnya ada korban lah atau apa, ya udah kita tarik mundur aja. Udah tarik mundur ya udahlah bang lah kata kakak-kakak kelas itu, tarik mundur biar kita tuh adik-adik kita selamat, yang penting ngasih pelajaran sama dia lah awalnya. Jangan mau pulang sekolah dibantai, mau berangkat sekolahnya juga dibantai lagi. Karena kalau kelas 1 kan belum ada mental bang, ya kan maksudnya masih mungkin masih SMP kali ya. Iya kan masih, wih deh. Jiwa masih putih biru ya. Masih putih biru, belum dijiwain. Belum ketemu putih abu-abu. Walaupun seragam tuh putih abu-abu. Masih kaget tuh kayaknya tuh. Terus lu ngerasain nggak tuh bang? Mungkin kelas 1 nih. Dengan tiba-tiba, mohon maaf ya Pak Guru, ente dipanggil sama guru, kamu nih ini diomelin lah dengan alasan bahasanya entah kayak tadi yang lu ceritain, ada yang namanya ngerusak bis atau segala macam. Ya alhamdulillah sih bang, saya mah kalau zaman sekolah itu kalau saya waktunya belajar ya saya belajar. Itu juga anak-anak yang mungkin Bang sambil minum ya? Iya minum dong. Kita mah sekolah belajar, ngikutin lah praktek-praktek yang tetap ya. Kalau kita di sekolahan ya kita sekolah, kalau di luar sekolah beda lagi bang. Jadi gini teman-teman nih perlu lihat. Gue mau ingetin buat teman-teman semua, apalagi khusus teman-teman SMP yang bakalan nanti masuk STM.
Lu nakal boleh, goblok jangan. Kenapa gue bilang begitu? Doi, Bang Dodi, walaupun masih bahasanya nih SMP STM kelas 1 ini nakal, tapi dia tetap ngikutin proses sekolah. Betul Bang? Nah, itu betul itu harus. Kegiatan belajar mengajar nih diikutin terus. Bolos itu ngerasain juga nggak nih Bang? Saya kalau bolos itu paling kalau sekolah telat doang Bang, itu dipantekin. Saya baru bolos itu. Nah, tuh. Bolos juga paling jam pelajaran itu doang Bang, tapi jam berikutnya saya masuk. Nah tuh, buat Pak Guru, Bu Guru, tolong dimengerti nih kenapa alasan anak STM kadang-kadang telat. Dan buat pihak keamanan, Pak Polisi, coba dong tolong disisir lagi atau dipantau lah wilayah-wilayah strategis yang memang menurut teman-teman STM ini rawan terjadi keributan antar pelajar. Begitu ya Pak Polisi ya. Nah, masuk di situ Bang, di kelas 2-nya kayak gimana nih Bang? Gue mau ngulas nih, yang gue denger mah ada sebenarnya terkait dengan dunia lu nih, status lu di kelas 3-nya, tapi gue pengen step by step. Nah di kelas 1 ini pertama nih, sebelum kelas 2 lu ngerasain gak Bang? Kali lu demen sama cewek gitu, kebetulan kan sekolah samping nih ada sekolah tetangga, isinya hampir rata-rata cewek semua. Saya dulu mah Nggak hidup apa gimana? Nggak hidup perempuan Bang. Nah. Jadi sekolah ya STM. Jadi begini kalau saya turun ke STM, kelas 1 saya nyari nama, kelas 2 saya diseganin, kelas 3 saya dihormatin. Itu sistem saya Bang. Tuh, jangan dikutip, apalagi didalemin, repot tuh ngikutin dia mah. Gua aja ribet ngedengerinnya. Oke Bang, berarti yang di kelas 2-nya gimana nih Bang? Ada nggak pengalaman enjoy gitu? Baik itu yang namanya lu di jalur ataupun di ruang lingkup dalam sekolahan. Kalau di jalur gue pernah ini Bang, pernah ya terutama tanggal berapa, 13 Mei lah. 13 Itu- Mei itu hari apa itu Bang? kurang tahu dah, pokoknya itu saya masih di kelas 2 itu. Kayaknya masih diinget banget sampai tanggal 13 Nah Mei. itu masih Tahunnya tahunnya masih tahun 2007. 2006 2007 kali ya. Set. Tuh, tahunnya masih diinget Bu. Sama tanggal sama bulan. Ini kayaknya nih kejadiannya luar biasa bener. Itu jadi gua mau sekolah dipantekin dulu di tangga. Gua nggak berangkat sekolah tuh. Tangga mana nih? Di Tanah Tinggi. Oh. Nah, kelas 2 dipantekin. Gua kalah dah tuh. Gua mundur. Pas udah itu gua langsung berangkat sekolah. Gua lewat jalur belakang tuh. Pas jalur belakang gua ngeliat anak-anak pada jalan kemana itu, ya kan? Loh, pada ke pom. Pada ngapain? Pom mana ini Bang? Pom veteran. Pom veteran Buaran ya? Iya, pom Buaran. Buaran. Nah udah kayak gitu di pom Buaran udah kejadian tuh, bentrok juga sama yang saya di tangga, dia mau berangkat sekolah sama biar jadi gini Bang, kita tuh sama-sama kita lagi ada semester kayak gitu, jadi biar gimana caranya biar jangan diikuti semester lah begitu. Adil caranya. Iya, saya dibantai nggak boleh semester, jadi saya bantai lagi. Oh gitu. Iya, pas jadian tuh emangnya di situ ribut sekitar 10 orang lawan ada kali 50. Dia udah niat banget itu Bang. Udah bener-bener 50 ya, di situ ribut lah tausan. Di situ korban yang jatuh 2. Saya Nobon. Jatuh bro, tapi alhamdulillah nggak sampai ada parah lah. Tapi sempat dibawa nggak nih Bang nih ke dirawat gitu ke rumah sakit? Nggak ada apa-apa, cuman jatuh doang. Lecet doang. Iya, lecet doang. Idih, Itu udah halus. aduh udah bener-bener itu mah udah lawannya udah bener-bener begini nih, udah hampir kebobol itu. Jadi fake nih. Iya, udah ini. Ada lemparan batu nggak tuh? Wah, itu mah nggak ada, itu mah Woi. buset. Itu murni itu. Itu kelas 2 lah. Terus ngomong-ngomong lu ngerokok nggak nih Bang nih? Gue mau Cek. nawarin rokok nih. Nggak ngerokok dari kecil kayak. Tuh teman-teman, merokok dapat merusak kantong, ya.
Terus gimana bang? Nah, kita kelas 2 ya, ke kelas 3-nya itu kita udah pada prinsip lah, kelas 3 udah buat untuk belajar. Kelas 2-nya berarti udah kelar tuh bang sampai di situ? Ya banyak sih ceritanya sebenarnya. Boleh dong bang dikorek lagi lebih dalam ya nggak? Mungkin pernah jalan gitu paling bantar nih, minimal jalur yang paling abang apa namanya tempuh tuh jalurnya jalur mana sih? Kita mau kepo juga ini. Kalau kekinian mah kepo. Dulu pernah ke, saya lupa itu ya, tuh jalur ke laser itu bang, itu Albes itu, Albes sampai sekolahan. Nah pas banget jam sekolah dia pulang itu bang, banyaknya itu sekolah dia pada Ya keluar. orang lu nyerang di sekolahnya pasti banyak. Nah kayak gitu anak-anak maksain mau jebolin sekolahannya ceritanya nih, mau jebolin. Tapi saya feeling nggak bakal bisa jebol tuh. Belum naik ke atas ya? Ini ya belum, Ya. belum. Atau ini pastilah, saya juga udah pernah dulu di Serpong tuh bang, ribut lah di Serpong itu mah dulu ya kan. Kalau ribut di Serpong itu saya harus banyak banda bang. Dulu kan jalannya cuma nggak ada kampung nih bang, jalannya bener jauh. Pokoknya kita harus banyak banda, topi lah, tas semuanya harus ada semua, ada banda-banda. Jadi kalau biar apa itu biar apa? Biar selamat. Jadi Oh, kalau biar kita selamat. ada musuh di belakang ngejar-ngejar, kita lemparin topi, kayak dia ngambil, kita 2-3 langkah kita udah kabur bang. Ya kan, lemparin lagi tas, dia ngambil, kita makin jauh. Picik juga nih Iya, orang. harus kayak gitu bang kita. Kalau nggak kayak gitu, waduh, bahaya gitu. Aduh. Daripada badan yang kemakan mendingan topi ataupun banda lah yang kebuang ya. Iya. Ah. Udahlah pas itu kita ke Bepuri, tarik mundur, udah mundur aja, ributnya di sini aja, jadi aman nih kayaknya ya kan. Udah tahu-taunya dia juga digabung sama warga juga. Oh. Dengan bahasanya Cilenggang tuh, kampung Cilenggang Iya. tuh ada tuh. Mau sampai warganya di situ bang, itu udah ribut lah, tos-tosan, sampai ngadu juga, mentang karena di belakang itu udah teriak polisi, anak cabut dah, pencar dah. Cabutnya ke arah mana bang? Ke belakang saya juga nggak tahu bang, daerah Berarti situ. Ke belakangnya kemana nih? Ke arah makam Tajur, ke arah Serpong sono. Pokoknya yang balik lagi, yang tahu jalur yang mau jalur ke apa, balik lagi ke arah Cikokolin bang. Oh berarti karet ya, Nah, karet. pokoknya buat daerah karet. situ saya kurang tahu, udah kayak gitu. Si Puri ini masih ngejar terus sama polisi. Kepada ada yang banyak ketangkep dah. Nah, kan. Yang banyak ketangkep siapa nih bang? Wah banyak lah, adik-adian. Oh, anak yang- veteran. Dan saya itu di Uber. Soalnya di situ udah teriak-teriak mulu. Anak bip. No, Dodi no. Saya di Uber terus itu bang. Mau kemana saya di Uber? Ingat nggak tuh siapa? Hah? Enggak, biar besok maksudnya. Biar do ini ya minimal mah ya enggak. Berserah hati dah bahasanya buat berbagi cerita di mari. Ya mungkin dia yang pada di jalur, pernah jalur Kaidres kali bang, saya juga kurang tahu dah namanya itu. Kalau kayak gitu udah saya jebol, saya lari ke kampung. Pagar apa saya loncatin tuh karena nggak selamat tuh bang. Berapa meter? 4 meter ada di situ, buset saya loncatin. 1, 2, 3. Itu nggak tahu dah, itu Lu punya ilmu apa ya bang? Makanya Bisa ngeloncatin pagar gitu? ilmu ketakutan. Oh. Jadi biar selamat. Tuh pokoknya ada apa kita. Ilmu Wah. kudu berarti. Iya. Kudu selamat. Iya. Udah kayak gitu, masuk lagi bang ke perkampungan lah itu. Ke perkampungan dijajah juga. Lu masuk ke kampung mana itu? Gue juga nggak tahu kampungnya itu. Orang gue 3 orang itu kalau nggak salah, sama anak Perum, gue juga lupa namanya itu. Dia baru lulus lah itu juga. Jadi ada alumni juga bang? Ada, kita ada alumninya juga itu. Lari ke dalam. Di dalam itu warga ada yang udah misahin lah, ada yang damai, udah jangan. Berarti lu di saat situasi tergencet nih tiba-tiba banyak warga
yang pengen ngepres lu. Iya dong. Ada juga warga yang bahasanya punya rasa iba ya. Punya rasa iba itu. Udah kayak gitu udahlah, tapi ada warga yang minta kenang-kenangan itu bang yang ngelucu. Iya, udah kepepet diminta kenang-kenangan. Apa itu? Nah saya lagi itu pakai baju veteran nih bang. Baju Diminta veteran. sama dia? Dipinta katanya, dong bang buat kenang-kenangan. Daripada saya, ya kan, dikasih ke musuh, daripada dikasih polisi, mending saya kasih di baju. Saya pakai baju lain, saya punya 2 tuh baju. Baru saya pulang lah, dikasih tahu ini jalur naik angkot. Saya pulang naik angkot tuh bang. Ucapin terima kasih kagak nih? Buset, makasih banget ya untuk daerah mana itu Serpong sono. Warganya itu emang benar-benar sangat baik. Kalau nggak ada lu mah dia nggak selamat. Iya, nggak selamat dah gua itu dah. Tuh, kelas 2 mah banyak sih sebenarnya kelas 2 mah ya. Nanti bilang itu kelas 2 itu Mau diceritain lagi nih bang? Iya, kita godok lagi bang. jangan lah kelas 2 mah itu dah. Nah, terus nih bang, kan lu udah ngerasa nih bang ya, lu udah punya junior nih bang, benar nggak? Iya. Kita masuk ke kelas 3 nih, lu kelas 3 lu udah punya junior, lu ngerasa dendam nggak bang dengan bahasa adanya kolekan-kolekan itu? Terus lu ngolekin apa gimana? Wah, kalau itu mah saya nggak dendam lah karena kasihan juga mikir. Itu mikir ke diri saya sendiri. Saya aja sampai makan susah. Sampai dikolekin, berangkat dari Waru dikolekin, ke Veteran lampu merah dikolekin lagi, jalan ke Veteran mau ke sekolah dikolekin, di dalam sekolah dikolekin juga, 4 kali kolekan di situ. Ingat nggak tuh bang siapa aja yang ngolekin? Buset, Pokoknya si Anu deh ya. Udah, kakak kelas itu mah biasa. Tuh abang-abang kelas Jan, ini nih Dodi waktu masih kelas 1. Masih ingat kali mukanya, wajahnya yang imut dulu kelas 1. Tapi di koleksi masih ngasih bang, itu masih ngasih lah kolekin. Tapi bagaimana lama-lama kita kesel dong, ya. Tunjukin dong jati diri. Wah itu bener itu laki-laki ya kan. Jadi saya nggak tahu udah apa itu, jadi pas ribut musuh ke Veteran naik mobil, saya udah ngodok-ngodok duluan. Musuhnya dari sekolah mana nih? Dari sekolah tetangga lah. Kota tetangga atau sekolah tetangga? Tetangga lah. Oh iya. Tetangga itu dia lewat, pas waktu hujan-hujan. Wih seneng banget itu bang, hujan bang. Hujan-hujan biasa namanya STM tuh. Paling hobi. Ya kan, itu cuman cukup payung panjang bang, ya kan. Di situ udah ngonggok saya ke dalam-dalam, kabur. Di situ saya dikenal, ya kan. Itu siapa kelas 1? Ya ada yang nyebutin kali nama saya mah kan, saya bilang kelas 1 nyari nama, kelas 2 diseganin, kelas 3 dihormatin. Cari nama, segani dan dihormati. Iya. Itu moto hidup bang ya. Moto hidup selama sekolah. Sekolah jangan ditiru dah kalau itu mah ya. Iya. Nah itu dia. Jadi kita di kelas 3 itu saya mah udah fokusnya belajar dan biar mana kita cara lulus ujian. Ya. Nah saya ngasih lah ke adik-adian. Warisan. Iya. Waris. Jaga nama baik. Iya kan. Di Pentek 1. Veteran naik ke jalur terus. Iya. Ya disitulah bang lah. Tapi kelas 3 masih ini nggak bang? Apa yang namanya? Ikut gitu. Kalau kelas 3 saya cuman paling dikabarin doang bang. Dikabarin besok anak-anak pada ribut ada yang kena. Saya besok baru ikut. Berarti sebelumnya abang yang ngabarin? Hah? Iya kalau dulu mah iya. Ayo jalan. jalan. Soalnya gue dipantekin nih, gue nggak bisa berangkat sekolah. Ya udah. Ya anak jalan lah. Kelas 3 ada bang itu. Ya itu. Jadi ada yang dipantekin lah, ada korban. Saya gantian, saya besok hadir. Ya alhamdulillah, kadang-kadang menang, ya kan. Tapi ya jangan sampai ada korban yang parah lah. Yang tadi saya bilang ini bang, saya kelas 1 itu saya juga ditolong sama abang-abangan saya juga. Biar adik-adik kita selamat Masih pulang. Masih ingat nggak bang? Kali mau ngucapin terima kasih bang atau apa? Kelas apa ininya? Apa kelas 3? Iya, apa kelas yang nolongin abang? Oh, no.
nolongin. Tadi kan kata abang, Iya. abang tolongin nih. Di saat abang dikolekin apa segala macem. Ya itu Terus mah abang ditolongin. Bang Dodi jempol. Oh berarti nama sama Dodi. Iya. Iya. Double D. Dodi, terus masih ada si Nobun, sebenarnya mah kakak kelas saya, tapi dia nggak ini, dia barengan sama saya. Nobon, Ence lah, banyak lah di situ. Ada rasa kangen gak nih bang? Rasa kangen dalam artian gini lo ya. Ini selama masih sekolah, abang sering ketemu doi, punya jalur cerita. Baik itu cerita duka, suka, senang ataupun sedih. Nah di saat udah lulus begini, ada nggak rasa kangen dalam artian, gue pengen ketemu lagi nih berbagi cerita atau kayak gimana? Ya dibilang kangen ya kangen loh bang lah, kita kan satu perjuangan. Yes. Ya kisah saya dulu, ya kisah banget dulu mah masih Dodi itu mah ya kan. Dodi minta berangkat bareng, itu kejadian di Almer. Dodi naik bis, saya nyetopin bis. Dodinya ketangkep, saya selamat. Mana tuh Bang Dodi, aduh. Jadi terima kasih. Bang Dodi. Nggak ini saya yang ketangkep kali. Jadi gini bang, ada lagi nggak kira-kira menurut abang yang harus diceritain dalam artian biar nggak bisa ditiru lah sama teman-teman saat ini, yang generasi saat ini nih? Ya adik-adik sekalian, jangan pernah lah ikut-ikut seperti tawuran lah, narkoba lah, atau apalah. Jadi jangan sampai merusak diri dia sendiri, karena masa depan dia emang panjang. Bisa jadi pegawai lah, bisa jadi iyalah aparat, apa semuanya masih bisa. Coba kalau dia ini tawuran, kena kebacok, cacat, yang rugi diri dia sendiri bang, kasihan lah. Dengar teman-teman, dengar nih. Berarti pesan khususnya dalam artian ya udahlah, udahi aja gitu bang. Udahilah, stop tawuran lah. Tapi kira-kira abang masih mau bercerita nggak nih, berbagi pengalaman kepada teman-teman STM punya cerita? Kalau misalnya masih, kita lanjut. Ya ini deh bang, cerita yang kelas 3 nih. Saya mau udah stop sebenarnya bang. Udah saya mikir belajar biar ujian lulus. Tiba-tiba itu anak 4 sampai ke Cikoko, sampai ke veteran bang. Sampai wah tahu, sampai joget-jogetan lah, sampai nurunin lah. Ada, sedang anak-anak itu ada. Mau ngerasain bang ya dijogetin depan pagar? Buset, itu. Enak nggak bang? Enak gak enak sih. Ya kan, kita bantai sama guru. Iya, kelihatan. Iya. Biarin dah. Udah kayak gitu, saya dengar kabar, biarin bang. Besoknya lagi, saya angkat siang. Siang saya ketinggalan basis tuh di Waru. Taunya ada ramean tuh sekolahan naik mobil. Kirain saya anak veteran, saya stopin. Taunya sekolahan Pak Cikokol, nurunin saya sendiri lagi. Dia ada 2 mobil, pas 1 mobil itu saya sendiri. Berarti ngerasain juga yang mundur ya? Waduh, itu mah bener-bener bang. Udah kayak gitu, dia ngajak janjian nih bang, mungkin dia juga laki-laki. Bang, tersiang gitu janjian. Oke, saya okein tuh. Tiba-tiba dia jalan ke veteran bang, kirain saya mau nyerang. Di veteran taunya nurunin juga. Sebenarnya saya ngikutin tuh dari belakang, tapi pada kaget dia, saya udah di depan. Saya beri-beriin, ya kan. Cabut dia kaget, oh bisa ada di sini. Saya beri-beriin tuh. Terus guru responnya gimana itu? Ya itu guru belum ada, cuman ada aparat, ya kan, aparat juga udah misain. Karena tahulah ini anak veteran ini dia mau pada sekolah, mungkin anak ini bener niat untuk menyerang. Yang kelas, sampai di situ ada lagi.
Nah kelas 3 itu ya kejadian parah ya di Bonang lah, kejadian parah itu. Bonang. Itu Albes. Itu waktu ngapain bang abang ke Bonang? Biasa lah katanya anak janjian itu. Saya Ah. juga nggak tahu itu janjian saya ikut. Tiba-tiba saya nggak tahu ditempati di mana, itu totonya di tol bang, jalanan lurus, kagak ada yang misahin. Nah di tol itu totonya yang turun cuman 5 orang doang, dan 5 orang itu ribut. Dia juga Albes ternyata banyak. Albes jadilah ada yang jatuh tuh bang, ada yang jatuh Keberi dong. keberi. Dia udah parah deh bang, sampai nggak bisa jalan, sampai patah kakinya, sampai sini pada sobek. Ya saya terpaksa dong, orang pada teriak di bawah ada yang kena, saya turun langsung. Pas turun saya mah niat pengen ngambil dia doang udah, Nyelamatin. nyelamatin. Cuman pada bilang, "Oh, Dodi. Tetep saya cewek sih nggak mau megang apa-apa nih bang, dia pada berani nih, pada majuin. Totalnya saya di sini saya keluarin, sering pada kaget, pada buyar, ditinggalin dia. Bangun, saya teriakin tuh, dia nunjuk kaki, astagfirullahaladzim kata saya ya kan. Saya panggil teman saya, suruh tarik dah, selamatin. Anak-anak udah pada turun tuh, lanjut. Saya tarik mundur karena biar jangan sampai ada korban lah. Iya. Ya itulah, Betul. jangan Biar nggak ada korban berlanjut. Ya itu mah itu kelas 3 lah. Sebenarnya kita udah pengen berhenti buat mikirin belajar biar lulus. Malah itu ada korban biar nggak bisa ujian. Kasihan juga itu kan bang. Tapi doi ngikut juga dong ujian. Iya ikut dia alhamdulillah. Walaupun di rumah sakit atau walaupun segala sakit. macam. Iya dia ikut ujian juga sih. Nah, terus bang, samping itu ada lagi nggak nih bang yang harus kita iniin bang? Ya cukup dah kalau. Nah oke. Gue minta nih bang ya, buat bang Dodi nih. Sebenarnya sih simpel sih bang. Entah lu mau ngejalanin atau enggak, gue kembali kepada lu dan kepada isi hati lu. Gue minta lu dalam artian sekarang mengajak teman-teman, khususnya teman-teman pelajar STM punya cerita yang lagi nonton nih channel, bahwasanya tawuran itu gimana ya, nggak ada untungnya, ngerugi diri sendiri Iya, dan lain-lain. Gue minta lu bang yang komentar bang, lu yang ngajak itu. Ya pada anak-anak sekarang ya stop lah namanya itu tawuran lah. Jangan sampai kalian sendiri yang jadi korbannya. Soalnya masa depan kalian itu masih panjang. Masa depannya dipertaruhkan Iya, bang. betul. Nasib kalian ada di tangan kalian. Keren lu bang. Sepakat bang ya. Iya oke. Oke teman-teman, itu dia obrolan matang kita nih. Kalau mau lebih kepo lagi, jangan lupa nanti komentarin. Nanti Bang Dodi sendiri yang bakalan ngebales. Bang Dodi sendiri yang bakalan ngebales. Bukan siapa-siapa. Admin STM punya cerita pun nggak berhak buat ngebales masalah kepribadiannya Bang Dodi. Oke. Thank you. STM punya cerita. Sukses selalu.